Langsung saja mari kita dengarkan Mau'idatul Hasanah dari guru kita Al-Ustadz Abdul Wahab Majid. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah, mingkem dulu itu yang itu. Ini diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cowok ini kelihatan cangkemnya banyak tapi suaranya enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah terlalu keras, nanti dikira saya udah budeg ya. Ittiba'an li sunnatin Nabi, ikut sunnah Nabi, salamnya ditambah satu kali lagi. Karena Nabi bersabda, innallaha witrun yuhibbul witro. Innallaha sak temene Gusti Allah iku witrun ganjil. Santriwati seneng yang ganjil apa yang gandil? Loh, saya ngomong salah. Santriwati seneng yang ganjil apa yang gandil? Bingung jawabnya. Dah nanya santriwan saja. Anak-anak seneng yang ganjil apa yang ganjel? Yang ganjel. Rai ganjel lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan. Belum apa-apa amin. Belum ngomong amin, terlalu positif thinking ya, bahasa Sundanya itu ya. Yang jawab salam saya mudah-mudahan diberi barokah. Kalau bahasa Jawanya rezekinya kata, bisa ngodang dan uma, mau nambah tuku tanah, mau biayani bocah sekolah, awit SD sampai kuliah, syukur-syukur turah, bisa nggo ziarah Mekah Madinah, toli bapamune bojone nambah. Allahumma ba'idna. Saya jatahnya setengah jam aja ya, maksimal itu, karena ndeleng amplop biasa dirasa-rasa amplope kayong tipis ya. Biasa regana rupa. Bagian pramuka ini sudah tahu resikonya ngundang saya, berarti ngundang cangkem bodol ya. Bisa kaget. Jadi nanti kalau saya ngomong ala, kamu salahkan yang salah kamunya. Gelasnya kayak ngapik nemen. Oh, terima kasih. Pengerasa tadi kiai ya. Gelas apik nemen. Terima kasih Mas apa? Ustadz apa? Zazulhi, mudah-mudahan cepat bojo ya. Ya yang penting walimahnya ngundangin nyong. Saya doakan. Nanti kalau walimahnya nggak ngundang saya doakan nggak jadi bojo ya. Ini balas dendam ya, bahasa Tegalnya balas dendam. Udah jatahnya setengah jam, ini sudah 5 menit.
Ya sandal ngamplop dirasa-rasa dulu. Bagian pramuka udah wira-wiri jemput wong kadar sejelangan dijemput terus. Saking khawatirnya mahalul qiyam udah mahalul qiyam. Wong dari rumah juga kedengeran kok. Saya rada bingung ngambil temanya, tapi namanya dalang insya Allah nggak kurang lakon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Al muwaqqar wal mubajjal, pengasuh pondok pesantren modern Darun Najat, Dewan Asatidz wa bi muqaddimatihim, para direktur, termasuk pada malam hari ini Direktur Kepengasuhan Ustadz Lutfi, harus fase Ustadz Lutfi Amrullah. Ada wirider kita Ustadz Ja'far Mughaffaz Zain. Wirider ini Ustadz Sofyan ini sholawater ya. Udah jangan mancing-mancing saya menghina orang lain loh. Ini nambah-nambah dosa saya aja. Udah kalau dosa ini dosa kolektif, dibagi rata ya. Nanti kalau saya masuk neraka yang ngikut semua di belakang saya. Tapi saya kesana nganter kamu aja ya. Kamu udah masuk, saya keluar lagi. Paling saya dadah dari jendela, dadah Imam Ja'far. Lah Ustadz Ja'far Mughafaznya kan di surga ya. Imam Ja'far kan di sana. Bukan urub-urub, wang-wa ya. Ish, jangan ngomong-ngomong hulam. Itu bahan inti saya nanti. Udah jangan geloyan, ini ngaji tuli oh. Ya, muqaddimahnya begini aja. Anak-anak sekalian, dalam surat Yasin itu ayat 68 bunyinya, kira-kira ada yang ingat? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Itu surat Yasin ayat 68. Dalam tafsirnya disebutkan ay narudduhu wa nuqallibuhu marrotan saniyatan ila marhalati adamil aqli. Terus wan nisyan fayusbihu syaikhun kabiran wa yansa katsiran. Kurang lebih seperti itu tafsirannya. Dengan kata lain, apa dengan ayat ini yang ingin saya sampaikan? Mari syukuri nikmat iman dan nikmat sehat, nikmat umur kita. Kenapa banyak sekali kemarin masih bersama kita, kemarin masih karaokean bersama kita, kemarin masih sholawatan dengan kita, kemarin masih mungkin berdendang berjoget bareng dengan kita, tapi hari ini sudah selonjor di alam kubur, dipatok lor kidul alias ihnil mangfus, is dead, mati. Makanya di kelas berapa saya katakan saya paling wadeh kalau ada yang ngumumin kematian, assalamnya kesuwen. Assalamualaikum
Udah kayak gitu 3 kali lagi jelei. Bukan saya nggak seneng sunnah. Dalam kaidah Alfiyah Ibnu Malik itu kan ada bait yang bunyinya wa qaddimil akhossa fittisoli wa qaddimam masyikta fing fisol. Utamakan yang skalanya prioritas. Kalau mengumumkan itu assalamualaikum berita kematian atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun, itu terjemahannya berita kematian. Ditunggu-tunggu siapa yang mati, itu yang akhos itunya. Yang mati ini Imam Ja'far atau imam yang lain, silahkan cari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kali. Innalillahinya 3 kali. Orang saya mau mangan gedang aja liren dulu, nunggu siapa yang mati. Setengah jam nyekel gedang orang teplok-plok. Utamakan yang akhos dulu. Baru setelah itu silahkan innalillahi, mau 50 kali, mau sampai maghrib silahkan. Bukan ngosok, jengkel. Najis saya tanya. Bagian informasi, si Sabili Decoration ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampun wangsul, kondur, balik, mati, kesuwen. Kondur, mati, mangpus, ngludag, jrengkanang, deglag. Dan telah meninggal dunia saudara kita Ghulam Mirza Ahmad. Baru innalillahinya 3 kali di situ. Oh, jelas. Orang nyekel gedang sampai setengah jam nggak diplok-plok ini. Nunggu salam 3 kali, innalillahi 3 kali, alon lagi. Wangsul, kondur, pejah. Ya. Iya, untung gludagnya nggak disebut. Jadi waman nu'amirhu nunakishu fil kholqi. Makanya nikmat umur mari kita syukuri. Alal aqol, at least minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Loh kenapa? Barang siapa yang dipanjangkan umurnya nunakisu maka ainarudduhu wa nuqallibuhu marrotan saniyah, akan dikembalikan lagi kepada masa seperti kayak kita dulu kanak-kanak. Walaupun fisiknya nggak mungkin balik lagi kayak anak-anak. Kalau fisiknya ikut balik lagi kayak anak-anak, nyelung sumi kayak ulah-welang. Enak banget yang kaki-kaki yang udah keriput, yang sudah kayak terong dirawun, balik lagi muda. Itu nggak mungkin terjadi kalau nggak di surga. Makanya kalau di surga kan nggak ada. Di sana cewek-cewek second nggak ada. Duda rangda nggak ada di sana, nggak ada barang second. Sekali pakai balik lagi ke original, 3 kali pakai balik lagi ke original. Nggak kayak yang kita lihat di dunia. Waktu masih belum nikah, ya Allah, bodinya wow. Kayak gitar Spanyol, kayak bodinya kayak bokongnya imam. Persis sadel becak nyentir. Diamond, mancing-mancing lagi. Itu milikku, jangan kamu pakai. Itu punya aku loh. Itu hak cipta.
Imam Taimen. Ya Allah. Ruag ya. Makanya bener saya nggak dikasih pelajaran fikih. Kalau saya dikasih pelajaran fikih alumninya bodol kabeh. Ambrol. Nyampe mana tadi ini sampai kelalen nih. Jadi wa manu amirhu nunakishu waktu belum nikah. Di surga nggak ada yang second, nggak ada duda, nggak ada janda. Semuanya bujang dan perawan. Nggak ada barang second di sana. Kalau ada yang nanya, Pak, gimana kalau imam nanya, Pak, gimana kalau nanti imam di sana gantengnya luar biasa, ya, umurnya seperti umur yang sama. Cewek upamanya umur 24, 23 itu kan lagi sweet 17 ya kalau bahasa Sundanya. Kalau ibarat pelem itu pelem lagi kementut gitu. Kementut korengga, mateng banget, enggak mentah juga enggak, lagi enak-enaknya. Tapi kalau sudah 70 tahun ke sana, sudah. Mohon maaf ya, wong kadang-kadang begini, lagi waktu belum nikah dandanannya ya luar biasa. Begitu punya anak satu aja sudah robahnya luar biasa. Bahkan luar dalam robah semua. Bener loh ini. Iya, onderdilnya, dulu pakaiannya yang bodinya bak gitar Spanyol, bokong nyentir kayak sadel becak. Punya anak satu, mohon maaf, sudah mulai gambleh ngedangder. Kayak kantong terigu lang kayak sini. Kadang-kadang ini orang desa, apalagi ibu-ibu orang desa ini, mohon maaf, apalagi yang nggak punya pendidikan, sudah pakai kutangnya kutang model lama ya. Jelas ya, saya selalu jelas ini, mohon maaf, saya selalu jelas ini, nggak pernah remeng-remeng. Terserah kamu seneng atau tidak, saya nggak ada urusan ya. Ini sudah kadung bodol cangkem saya ruwagan sekalian ya. Iya, mohon maaf, ini umpamanya waktu belum nikah luar biasa, tapi begitu sudah nikah punya anak satu saja pakaian sudah ngedangder. Bahasa sininya kutang gamble satu juga dibiarin ini. Ditanya, Nek, kok enggak dikancing? Wah, sudah tua ini. Ya udah tua juga lumayan, bok dikerumut laler gitu. Enggak ada urusan. Kalau bahasa sininya kartem itu singkatan karpe temen ya. Itu jadi disingkat kartem. Nunakis hufil kholki, akan dikembalikan dulu waktu bayi kita enggak kuat. Makanan kita hanya susu dan gedang, pisang gedang itu. Nanti kalau sudah tua kita akan kembali. Dulu ini kalau di absen dipreteli satu-satu kesuwen. Dulu mata kita melihat lubang jarum yang sebegitu kecilnya, masukkan benang ke lubang jarum itu begitu cepatnya. Tapi umur 60-70 tahun, masukin benang itu nggak bakalan, nggak cukup 3-5 kali. Lagi-lagi dilamut benangnya. Imam, nggak masuk, Mam. Ya roh imam. Dilamut lagi. Ya wong benang yang tadinya kaku dilamut terus sudah dilemes Lah ya benang lemes dimasukin ya nggak bakalan masuk. Ini benang loh. Serba salah saya ini ngomong benang salah ya. Benang yang kelengkeruk dimasukin yang nggak bisa. Mafhum ya, raimu mafhum. Ya, itu mukaddimahnya itu aja deh. Makanya nikmat umur ini mari kita manfaatkan ya untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Malam hari ini
Saya lihat semuanya menggunakan pramuka, jadi saya cater ini mau judulnya apa. Tadi saya ndelak-ndelak ini juga lagi nyari judul padahal. Akhirnya saya berkesimpulan mengingat hadis Nabi yang bunyinya khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi namanya sholat yang rajin, ngaji rajin, ibadahnya luar biasa, itu tidak satu-satunya hal yang menentukan bahwa seseorang itu menjadi orang yang terbaik atau khairun nas. Kalau dia tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Makanya orang solih dan muslih itu berbeda. Orang kalau solih banyak yang mencintai, kalau muslih banyak yang membenci. Ketika kamu jadi orang baik dan baik untuk dirimu sendiri, orang semuanya cinta. Tapi begitu kamu memulai mengajak orang lain berbuat baik, pasti kamu banyak yang memusuhi. Itu bedanya solih dan muslih. Maka sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia. Jadi sholat rajin, ibadah yang rajin, kemudian ngaji juga rajin, tidak satu-satunya jaminan bahwa seseorang itu diangkat oleh Allah menjadi khairun nas, itu tidak. Maka Lord Baden-Powell dalam kepramukaan itu menjadikan tunas kelapa atau cikal kalau bahasa Tegal Mundingnya ya. Kalau bahasa anunya pramukanya apa? Tunas ya, tunas kelapa ini menjadi simbol daripada pramuka. Ini yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan hadis Nabi khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini kenapa Lord Baden-Powell itu menjadikan simbol atau lambang pramuka ini dengan gambar tunas kelapa. Karena kelapa itu dari pohon dan akarnya luar biasa manfaatnya. Ini saya kira mahal loh ini. Gawe judulnya larang oh. Ndarani oh. Mendike sing lagep ngamplopnya. Bukan saya minta ya, mengingatkan. Mau masih saya belum turun, bok terlalu sedikit ditambah. Oh. Udah setengah jam kurang 5 menit ya. Nah, yang paling pokok, yang apa kelebihan keuntungan? Artinya begini, ada filsafat yang dalam kehidupan kita yang bisa kita ambil dari pohon kelapa. Yang pertama, namanya pohon kelapa ini toleransinya luar biasa. Dia bisa tumbuh, bisa hidup di mana saja. Maka orang yang akan menjadi khairun nas diantaranya cirinya adalah orang yang bisa tumbuh hidup di kalangan manapun. Namanya kelapa ini bisa tumbuh di kebonan, bisa tumbuh di sawah kalau ia ditanam di sawah. Bahkan di pinggir pantai, di pinggir laut yang airnya asin pun kelapa bisa hidup. Lah orang yang baik ini, pribadi yang baik ini, pribadi yang bisa bergaul, pribadi yang bermanfaat, pribadi yang bisa tumbuh di lahan model bagaimanapun. Kamu berada di apa istilahnya zona merah. Contohnya di kawasan yang banyak wanita tunasussilanya, kamu bisa tumbuh di sana dengan tetap menjadi pribadi yang baik. Bukan berarti terus kamu ikut jadi germoknya. Yang namanya kelapa itu ditandur di pasir, ditandur di wedi itu ya, bisa jadi oh. Di tanah gragal di mana saja, yang penting jangan ditanam di drum yang ada aspalnya, pasti mati. Karena itu bukan tanah, itu aspal. Aspalnya aspala sapilin lagi. Illalladzina amanu kan. Makanya saya sok ditanya, Pak Ustadz, kenapa ya pemborong-pemborong zaman sekarang kalau ngaspal itu
kok cepet banget rusak. Oh, aspalnya aspal asapilin. Aspal yang kualitasnya paling rendah maksudnya. Ya. Lah itu duitnya pada kemana? Ya habis, kecuali kalau pemborongnya ilaladzina amanu. Ya begitu kan. Loh, Ustadz kok bisa aja? Oh ya jelas. Mikirnya lama loh ini ya. Jadi namanya kelapa bisa jadi dimanapun. Di pinggir pantai yang padahal airnya asin, tapi kelapa bisa tumbuh. Ini luar biasa. Ini kalau dikuliti dari oyotnya sampai belaraknya, oh ini kesuwen ini. Jadi bisa tumbuh di mana saja. Yang kedua, keunggulan kelebihan pohon kelapa. Pohon kelapa ini artinya apa? Tumbuhnya menjulang ke atas tapi tidak bercabang. Pohon kelapa nggak ada pangnya, Imam. Nah kalau belarak apanya? Itu bukan pang. Yang namanya pang biasanya kan tumbuh di tengah dahannya kan. Ada kelapa, kamu pernah lihat kelapa anak pange? Lakau ya? Laka. Nggak ada. Pohon kelapa kok anak pange, lucu. Kamu pernah lihat pohon jambe ada pangnya? Nggak ada kan? Ini artinya gimana? Pribadi yang baik itu pribadi yang tumbuhnya vertikal, ya. Tumbuhnya artinya tujuannya arahnya jadi apapun tetap ke atas. Artinya tujuan endingnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelapa, kalau yang bengkok itu mungkin kelapa yang pernah diperkosa oleh angin dan lain sebagainya. Bahasa sayanya kedengkek, paham kedengkek? Ya. Pohon kelapa yang pernah kedengkek jadi ya begitu, meyek ya. Tapi secara umum namanya pohon kelapa ini pasti lurus ke atas. Satu, dia jadi bisa tumbuh dimanapun. Yang kedua, tumbuhnya ke atas, tidak pernah ke samping. Kecuali kelapa deleng. Iya, kelapa miring. Umumnya kelapa itu lurus ke atas dan tidak bercabang. Artinya apa? Jangan dalam berkeyakinan, kalau konteksnya keyakinan, jangan pernah sekali-kali kita apalagi isyrok ya, bersekutu dengan selain Allah, artinya cinta kita bercabang. Jangankan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada sesama manusia pun kalau bercabang gedingi. Ibarat cinta itu cinta karet. Ada angin kulon mentiur ngetan, ada angin lor mentiur ngidul, ada angin kidul mentiur ngalor. Ini cinta karet. Ini jangankan Allah, wong kamu saja kalau diduain kan sakitnya luar biasa. Loh apalagi Allah yang sudah memberikan fasilitas hidup buat kita. Kita lapar, Allah jadikan pari, jadikan padi, jadikan budin, bolet, tales dan lain sebagainya. Angkrik, ganyong, seluweg. Apalagi Allah yang memberikan fasilitas buat kita. Imam ngomong sama ceweknya, I love nobody, only you. Nyong ora seneng sapa-sapa kecuali raimu. Kata Imam, pret. Model rai kayak Imam nggak mungkin. Nggak ganteng aja pacarnya mambra-mambra. Apalagi ganteng. Makanya Allah jadikan Imam bodinya gede. Ya. Malam hari ini saya nggak lagi mau menghina Hulam. Mungkin nanti ujung-ujungnya ke situ juga. Tapi ini saya mentungi yang lemu dulu. Biar ya itu ngitung diet tuh. Biar ada langsing. Ya iya, Allah, apalagi Allah kalau diduakan. Manusia saja, kita saja kalau diduain sakitnya luar biasa. Lah, pohon kelapa ini tidak pernah bercabang. Lurus ke atas dan tidak pernah bercabang.
Pribadi yang baik, yang terdidik lewat gerakan kegiatan kepramukaan, mestinya melahirkan pribadi-pribadi yang seperti pohon kelapa ini. Vertikal ke Allah karena didikan pesantrennya. Kamu tidak pernah bercabang karena punya prinsip dan keyakinan yang mantap. Umpamanya kamu jadi jaksa agung, jadi hakim, pak jaksa. Coba hukuman saya dikurangi, bapak saya kasih 50 juta, enggak bisa. Tambah pak, 75, ora. Karena hakimnya orang Brebes kan, ora. 100 pak, ora. 150 pak, gimana ya? Mulai bingung oh. Ya 150 juta, mau nyari dari mana? Pikiran setan mulai. Tapi pribadi yang seperti pohon kelapa, tetap tidak. Ada cewek cantik, Mas Imam, ora. Imam, ora. Imam, ora. Akhirnya jadi Dede Imam. Dede Imam mau kemana? Tapi ya nggak pantas ya, wujudnya kayak gitu. Ya Dede kayak gitu di bedong juga 3 meter loh. Dibarut kayak bayi bongsor 3 meter loh. Iya, imam aja diduain sakit hati. Itu kalau imam karena didikan kepramukanya bagus, insya Allah kayak pohon kelapa. Ada Kak Uyun ngerayu Kak Imam. Kak Imam. Kata Kak Imam, cismen. Oh, itu punya aku loh, jangan di ya, hak cipta loh itu. Kak Imam, ora. Kak Imam, ora. Aku udah punya. Siapa? Pujo. Ya. Astaghfirullahal inna lillahi. Maksudnya aku, seandainya itu terjadi saudara-saudara ya, antara Kak Imam dan Pujo terjadi, saya nggak bisa membayangkan keturunannya kayak ya Allah, kok si tiba oh. Saking nggak kuat membayangkan. Kok si ambrak. Iya, oh. Turunannya kayak apa? Selanjutnya kalau kayak Kak Arya. Ada Kak Aryanya. Oh. Sahabat karib Kak Arya loh ini. Kak Arya sama Kak Pujo. Ya Allah. Ndamplok kayak tekek. Udah malam hari ini hitung-hitung hiburan aja lah gitu aja. Ngaji yang ilmiah melebu-melebu ora oh. Mendingan yang menghibur aja gitu. Ngaji kamu udah terlalu sering mbok mblenger oh ya. Ini kalau saya ada yang ngomong begini, oh kiai kok ngelawak melulu loh. Saya ini nggak ngaku kiai, saya ini pelawak tapi pengen jadi kiai. Iya loh. Jadi kalau saya yang lucu nggak boleh dilarang, nggak boleh disalahkan. Wong saya ini pelawak, justru kalau pelawak nggak lucu ya nggak payu.
Judulnya pelawak, kok nggak lucu, pelawak opo iki. Iya kan? Nah kalau kiai lucu itu malah nggak bagus. Tapi kalau pelawak harus lucu. Kalau nggak lucu, katanya pelawak, bicaranya ngelenjer kayak biungnya ngatusi bayi. Iya kan? Ya orang ngatusi bayi dulu kan kayak gini wah ya. Kayak Kapujo waktu kecil ya dikumbainnya kayak gini. Oh. Tak hitung, tak hitung, tak hitung. Mohon maaf gini loh, kadang-kadang orang mong bocah itu sok kelalen loh. Wong anaknya sendiri tak hitung, tak hitung, tak hitung, tak hitung, tak hitung, tak hitung. Udah kayak gitu ditanya lagi, Dedek, kok anaknya siapa ya? Kok anaknya siapa ya? Loh, ndoge dewek, anaknya siapa? Sok lalen. Kayak Ustadz Lutfi kadang Dedek. Dedek, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya karena orang desa kan, kok si lambene kok si Allahumma sholli ala sih. Ayong yaya hau ya. Ya Robi sholli ala wasallim. Tolong Kak Ustadz Ridho jangan dimasukkan ke YouTube ya ini. Jangan diunggah ke YouTube. Mbok viral. Iya. Mbok viral malah jadi tenar saya malah. Saya malah wedi kalau tenar. Resikonya gede. Makanya saya ndak punya channel YouTube. Padahal banyak banget yang nanya. Karena saya wedi kalau jadi orang tenar. Tapi kalau tenar ya saya siap juga sih. Ya ujung-ujungnya tetap ke situ. Ya niru Abu Nuwas ini orang filsafat kan begitu. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Abu Nawas itu ngaku, ya Allah saya bukan ahli surga, tapi saya nggak mau kalau dibalang naning neraka ah. Ya pada bayo. Iya. Itu ngangeli kata malaikat ya Abu Nawas bingungi banget ente. Ya lu surga ya surga oh. Gaya-gaya pakai puisi-puisi barang. Nyoke ngerti ente ahli surga. Tapi karena saking tawaduknya, ini pohon kelapa yang kedua lurus tegak ke atas tidak pernah bercabang. Ini khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Kemudian yang nukatilunya eta loba manfaatna. Yang ketiga, manfaat dari pohon kelapa ini apa kelebihannya? Filsafat yang bisa kita ambil sehingga kita menjadi khairun nas. Di antaranya pohon kelapa ini banyak banget manfaatnya. Kita petani satu-satu. From the sikil to the embun-bunan. Dari akar sampai daunnya. Kalau kita dari tepak tungkak, from the tungkak to the embun-bunan. Pertama, dari akarnya, dari oyodnya. Namanya oyod kelapa itu tumbuh menyatu. Kuel-kuelan ya kalau bahasa sayanya. Bahasa Indonesianya apa ya? Bergerombol ya. Bernumbuk ya ya. Angel apa sih? Ya artinya akar kelapa itu kan menyatu. Itulah yang menjadi apa? Menjadi pasak, menjadi pondasi dasar. Padahal pohon kelapa itu menjulang tinggi, tapi jarang banget yang namanya pohon kelapa rubuh itu jarang. Bahkan wit gedang sing pada rubuh. Iya kan? Kenapa akarnya menyatu? Artinya apa? Orang yang bermanfaat, orang yang baik itu orang yang ke bawah itu kayak akar, kayak pondasi. Saya selalu mengatakan pada anak-anak, pondasi itu jasanya luar biasa meskipun ia tidak terlihat. Yang sombong, yang gagahan, yang pamer kadang jendela, gendeng, ordeng dan lain sebagainya. Ordeng ngomong nih
saya paling larang. 1 meter 3,5 juta. Kata ordeng jendelanya, nih kata keramik, kamu mah murah. Granit. Lihat saya melong-melong kayak Pilakes Darsono. Siapa? Murtado pilaken. Iya, Tajun. Ndase kayak bligo. Pondasi itu nggak nampak, nggak kelihatan, tapi jasanya luar biasa. Coba gendeng yang pamer, yang sombong, kemudian jendela dan lain sebagainya yang sombong. Coba kalau pondasi geser 1 meter aja, ambrek semua, iya kan? Lah oyod ini luar biasa, akar ini luar biasa. Jadi pohon kelapa kenapa jadi simbol dalam lambang kepramukaan? Karena manfaatnya dari akarnya, di samping mengokohkan, mempertahankan batang kelapa, manfaatnya juga luar biasa bagi yang ahli pengobatan istilahnya tradisional. Oyod kelapa itu bisa dimanfaatkan. Kemudian batangnya naik, batangnya itu bisa buat bahan bangunan kayak gelugu ini ya, bisa buat jembatan, bisa buat daun pintu dan lain sebagainya. Ini batangnya, witnya naik, upamanya belarak, paham belarak ya? Belarak ini dari daunnya, dulu zaman saya kecil bungkus berkat itu pakai belarak. Kupat juga bisa dimanfaatkan. Bidingnya, lidiknya itu bisa buat sapu. Yang kotor bisa bersih gara-gara jasanya lidi, jasanya sapu. Lidi kalau sendirian enggak ada kekuatan, tapi begitu menyatu menjadi sapu lidi atau sapu ada, bisa ngebuk anak rewel langsung kelenger. Ini karena persatuan, biar gering-gering kayak Kak Arya, tapi ngumpul 15 Arya, energi yang luar biasa. 10 Kak Arya bisa mengguncang dunia. Kata Bung Karno, bendera sudah saya kibarkan, pantang diturunkan kembali. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sendobleh. Ini namanya lidinya bisa dimanfaatkan, bisa buat sindik sate, sindik cilok, bisa buat korek kuping. Kak Imam dikira lagi apa? Lagi ngotek kuping. Kok sih nungis-nungis. Kurang marem pakai biding ngaren yang gede. Iya. Udah setengah jam lebih ini. Gimana panitia? Kasulhi. Ya kalau ngomong tambah tahu resikonya, wong. Ya. Ini jadi dari daunnya, belaraknya itu banyak banget manfaatnya. Terus kayak belukang, kamu paham belukang bahasa Indonesia apa sih? Belukangnya ini juga luar biasa ya. Kalau saya kecil dulu seret-seretan ya pakai belukangnya. Dulu kan nggak ada sepeda. Ada sepeda, tapi karena saya nggak bisa beli, ya akhirnya numpak kol-kolannya ya pakai itu. Diseret gentenan. Kadang-kadang kentangnya kejedok, aduh ini. Lah ya wong anu jendol lo ya. Anu nglingi lo diseret. Ya. Jangan dibayangkan, sungguh sangat mengerikan. Jangan bayangkan apa yang akan terjadi ya. Cukup didengar aja. Ini dari kemudian buahnya namanya buah kelapa. Yang muda seger ya, namanya degannya, dawegannya itu ya Allah. Jam 11 siang, jam 11 awan ya. Kamu habis bekerja lihat dawegan kelapa hijau ya Allah. Bayangkan pujo.
seandainya kau gandil di sana ya, pasti akan ku bedil dari bawah ya. Ya Allah, udah bayangannya kamu ke dawegan kelapa hijau apalagi, itu kan luar biasa segernya, manfaatnya bisa buat pengobatan, ditambah lagi namanya apa, kelapa itu rapet ya, lapisannya juga ada kulit ari yang atos, ditambah lagi ada tepesnya, manfaatnya tepesnya juga banyak banget, bisa buat keset, mimsaha buat sapu ya, nyuci piring ya, zaman kuno. Hari gini nyuci piring pakai tepes, pakai busa dong, gabes. Nggak ada gabes ya ngiris amben no, kasur amben tiris. Iya. Dulu zaman saya kecil kosokan nuntu juga pakai tepes. Loh, nggak bisa beli sikat gigi oh, pakainya batu bata merah dibebek digosok. Tapi alhamdulillah nyatanya sampai sekarang masih urip kan, sehat walafiat, waras bedikas, orang kurang beras barangnya si akas oh. Diam. Ya Allah, dasar cangkem bodoh loh ya. Ya wis dirungokna bae. Kelapa tepesnya manfaat, dilapisi lagi batok. Batoknya bisa buat siwur. Siwur itu paham ya? Kalau sekarang gayung, ya bisa buat asbak, buat siwur, bisa buat irus, apa aja itu bisa. Apa? Ngomongnya satu-satu, on. Tidak gamblang oh. Batoknya bisa buat piring. Jelangkung, das jelangkung bisa. Datang tadi undang pergi enggak diantar. Jelangkung, jelangkung. Itu lagunya Ida Laila. Jangan pancing-pancing saya nyanyi lagu dangdut. Karena harganya belum pas ya. Loh, ada sendiri harganya oh. Larang oh. Ya, iya. Ya, jadi batoknya luar biasa, kelapanya, airnya, coba bayangin, kelapa ini enggak ada bolongannya tapi kok air bisa masuk ini, ya Allah luar biasa. Diam, awas gua pelet loh, kagak bisa tidur loh semalaman. Ya, ya. Makanya karena gatel gitu, ngarukin biasa gudik dikira apa sih ya. Santri itu saya dari dulu ditanya, Pak gimana ya santri kok selalu gudikan, ya saya bingung jawabnya, ya saya punya alasan sendiri. Itu justru kalau anak jenengan sudah gudikan Bu, berarti mondoknya temenanan. Oh begitu Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz berarti pernah gudikan. Ya nggak pernah lagi, dulu saya jalan kayak gini kok, mohon maaf kayak ketek apa itu, kayak ronggeng, kayak ketek ronggeng. Oh berarti Pak Ustadz, jelas ya, makanya saya hari ini jadi kayak gini karena pernah gudikan. Oh iya, padahal saya mau jawabnya bingung ya. Ya namanya Ustadz kan nggak bisa dikalahkan, jadi punya saja. Oh berarti anak saya kalau sudah gudikan berarti temenanan ya. Oh jelas itu, hari ini gudikan, wah besok boroken. Allahu Akbar. Sudah hampir 1 jam ini standar panggung umum ya. Itu aja deh. Jadi sebagai resume, konklusi, kesimpulan, apa, khairun nasi anfa'uhum linnas, saya artinya ambil filosofinya dari pohon kelapa. Ini karena kelapa ini luar biasa, bisa tumbuh di mana-mana. Namanya santri itu jangan terlalu fanatik.
Biasanya santri yang fanatik, kenapa? Karena pengetahuannya masih sangat terbatas. Kamu pulang mesantren dari Darun Najat, pulang kampung semua serba salah, serba haram. Masjid ada speakernya haram, kafir. Subuh nggak ada kunutnya, nggak sah. Kenapa? Dia hanya punya satu imam, yaitu Imam Ja'far. Kalau yang dalam itu nggak bakalan fanatik. Kalau yang pengetahuannya sudah luas, oh kalau dia yang pakai kunut berarti ikut ini. Kalau yang nggak pakai kunut imam ini. Jangan dipermasalahkan yang pakai kunut dan nggak pakai kunutnya. Yang harus kita pikirkan yang belum mau sholat itu yang harus garapan kita, objek utama kita itu. Ini rada temenanane yo. Iya. Traweh. Ada yang ngomong, "Pak, saya wadeh sama orang NU." Loh, bisa nih. Orang NU ini traweh ngambilnya yang 23, 20 tambah 3 witir. Banyak, tapi saya nggak senengnya apa? Orang NU kalau traweh kayak sungkuan. Sungkuannya primen, terlalu ngebut. Semboyang kok kayak balapan aja. Bismillahirrahmanirrahim wal maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Rakaat kedua waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Allahu akbar. Kalau bahasa sayanya salat tarawihnya krotok debuk kratak debuk. Sehingga yang kakek-kakek itu sholat imamnya ngebut kayak gitu, pulang sudah pecis miring-miring kayak gini. Sajadahnya hampir, imam gemblung ya Allah. Aku tora pantraweh ning kana maning ya Allah. Ibunya nanya, "Loh, kenapa enggak mau traweh di sana lagi, Pak?" "Kebut banter nemen." Lah tadi Bapak kan minta yang banter. Ya banter kliwat ya Allah, ya Allah. Boyo kenyong potol murah ya. Akhirnya besoknya pindah ke musola yang imamnya dolo udah tua lagi. Tambah watuk penyakit napas. Bismillahirrahmanirrahim. Cekrek watuk ping 15. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekrek watuk man. Kayak gitu bacain aja nggak tutuk-tutuk. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika. Inna a'toina. Imamnya, makmumnya ada yang jengkel, bantu. Innalillahi wa inna ilaihi. Umumin, mati sekalian. Traweh sudah jam 11. Inna. Kapan tutup ya Allah, ya Allah. Allah. Makanya ada yang, "Pak Ustadz, saya wade sama orang NU traweh telulikur tapi terlalu banter." Tapi saya wade juga sama orang Muhammadiyah. Kenapa? Males traweh. Orang traweh jiko cing 8 tambah telu dadi 11. Males temen. Mugane nyong tara milu mene-mene Pak Ustadz. Terus ora traweh sisan. Kentiraimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.